Wasliyah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ma'siyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim, rasulina al-mustafa Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'i sunnatihi wa man walah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu maulana al-azim. Keluarga Indonesia dimanapun berada, selamat bergabung kembali di Al-Wasliyah TV. Semoga kebersamaan kita pada saat yang penuh kebaikan dan keberkahan ini menjadikan kita semakin tersambungkan silaturahmi, semakin kuat tekad dan semangat kita untuk mengamalkan ayat tawasau bil haq dan tawasau bis sabar, mengajak dan menasihati untuk meraih kebenaran bersama dan meraih kemuliaan dinul Islam. Salah satu yang membuat kita bahagia adalah bahwa Allah mentakdirkan kita sebagai hambanya yang taat kepadanya, insya Allah, dan taat kepada Rasulullah, mengamalkan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah. Ini yang membuat seorang muslim menjadi punya harapan jauh ke depan. Seorang muslim mempunyai harapan bahwa di yaumil qiyamah, di akhirat nanti, kebahagiaan sedang menunggunya. Walaupun kadang perjalanan di dunia terasa terseok-seok, banyak tantangan, banyak rintangan yang harus dilewati. Tapi kita punya harapan jauh ke depan. Kebahagiaan yang hakiki insya Allah akan kita dapatkan bersama. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya kembali mengajak kita untuk mentadaburkan ulang, mengkaji kembali sebuah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menguatkan sendi-sendi keislaman kita. Sebuah hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasul bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Dalam riwayat yang lain, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Ini yang kita sebut dengan 5 arkanul Islam, 5 dasar, 5 pondasi yang harus kita dirikan dalam kehidupan ini. Pertama adalah syahadat. Makna syahadat adalah pengakuan bahwa Allah yang telah menciptakan kita, memberi kehidupan kepada kita. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Syahadat sempurna dengan kalimat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meletakkan posisi Rasul dalam kehidupan kita adalah sebagai pembawa risalah, pengajak kepada kebaikan. Wa iqamis shalah
pengakuan belum cukup tanpa ada pembuktian. Maka sendi yang kedua adalah menegakkan salat. Tidak sempurna syahadat seseorang ketika dia tidak menampilkan dalam kehidupannya bentuk penghambaan kepada Allah yang namanya salat. Memerlukan gerakan, punya aturan. Jadi syahadat merupakan komitmen kita kepada Allah, hati kita. Sementara salat adalah bentuk konsekuensi dari komitmen tadi yang harus ditegakkan. Kemudian wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, mengeluarkan apa yang kita miliki berupa harta benda. Seseorang yang belum sampai pada batas nisab wajib berzakat, menjadi tertutupilah keinginannya untuk berzakat dengan sedekah yang dia berikan. Sedekah ini kalau dihimpun dengan baik akan dapat memberikan manfaat kepada umat manusia. Oleh karenanya, ormas Islam termasuk Al-Jam'iyatul Wasliyah punya satu lembaga namanya Al-ZIS, Al-Wasliyah, zakat, infak, dan sedekah yang telah diakui pemerintah. Apa fungsinya? Menyalurkan zakat, infak, sedekah para agniya untuk diserahkan kembali kepada para mustahiknya. Jadi lembaga ini menjadi semacam satu penyalur pentingnya zakat. Dan zakat merupakan kebutuhan finansial kita. Tanpa ada unsur ketiga ini, sepertinya segala sesuatu tidak akan dapat berjalan dengan baik. Maka di zaman Rasulullah ada satu sisi, satu sahabat itu yang berfungsi sebagai agniya. Agniya penyumbang besar yang memberikan infaknya untuk perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Di sana ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Utsman bin Affan, Abdullah Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Mereka semua dikenal dengan sahabat-sahabat yang tajir, kalau bahasa milenialnya begitu. Unsur ini mesti ada. Dan dia merupakan satu arkan Islam yang namanya ita'iz zakah. Apa yang kita kumpulkan, yang Allah titipkan kepada kita, dimanfaatkan kembali untuk kemaslahatan umat manusia. Itu merupakan salah satu pondasi yang ketiga dari agama kita. Jadi tidak bisa dikesampingkan peran, harus ada dalam kaum muslimin ini orang-orang yang berfungsi sebagai agniya di samping ulama, di samping umara, zu'ama, dan hukama. Jadi ita'iz zakah, kontribusi kita kepada agama ini seperti apa. Kemudian wahajjil baiti, menunaikan, melaksanakan panggilan haji ke Baitullah Al-Musyarrafah di Makkah Al-Mukarramah. Semua kita, semua umat muslim senantiasa merindukan bisa hadir, bertatap langsung dengan Ka'bah yang mulia. Walaupun sudah pernah ke sana, tetap ingin berangkat dan berangkat kembali. Ada kepuasan batin ketika kita ada sampai di sana. Tapi apakah haji itu hanya sebatas ritual perjalanan itu? Makna haji lebih luas lagi adalah dalam makna filosofinya, bagaimana kita bisa merasakan bahwa dengan haji itu kembali tumbuh rasa solidaritas sosial yang tinggi. Banyak kisah yang menceritakan tentang perjalanan haji para hamba-hamba Allah. Yang intinya adalah membina bagaimana kita bisa merasakan kesulitan orang lain.
it'amut ta'am, tibul kalam, ifsa'us salam, wasilatul arham. Itu makna filosofi haji. It'amut ta'am, ringan tangannya memberi makan kepada orang yang kekurangan makan, orang yang sulit hidupnya, menjadi perhatian. Itu makna filosofi haji sebenarnya. Maka ada istilah mabrur sebelum berangkat haji. Nggak punya kemampuan secara normal pergi berangkat ke sana, tetapi maknanya dapat dihayati. Kemudian wa saumi Ramadan, puasa itu adalah pengendalian diri kita. Puasa adalah memberikan kita semacam satu kesempatan untuk menata hati, menanamkan sifat kejujuran, tanggung jawab, dan seterusnya. Maka kita diwajibkan berpuasa itu untuk memaksa diri kita agar bisa berlaku jujur. Di mana kejujuran itu sangat penting dalam kehidupan. Bukankah Rasulullah termasuk orang yang disebutkan dalam salah satu sifatnya adalah amanah. Komplitnya siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Inilah yang disebut dengan 5 arkanul Islam, 5 pondasi Islam. Kita kuatkan kembali simbol-simbol keislaman kita. Syahadat kita ulang-ulang. Dalam salat diulang kembali. Dalam azan diperdengarkan lagi. Bahkan dalam beberapa kesempatan lain terus diulang. Kenapa? Menyadarkan kita akan keberadaan kita sebagai hamba Allah. Kita lahir disambut dengan kalimat syahadat dan dikiaskan oleh para ulama ketika wafat meninggal dunia, kita pun diantarkan dengan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat juga demikian adanya. Zakat kita tunaikan, haji kita kerjakan, dan puasa Ramadan kita laksanakan setiap datang kesempatan untuk itu. Semoga pondasi keislaman kita semakin kokoh dari hari ke hari. Semakin dia dalam, menancap ke dalam bumi, sebuah bangunan itu akan kokoh, gak tergoyangkan. Tapi yakinlah, semakin tinggi kita punya bangunan, akan semakin besar pula tantangan angin yang datang untuk merubuhkannya. Tapi ingat, ketika pondasinya kuat, 5 arkan Islamnya telah terpatri dengan baik, maka tantangan apapun tidak akan pernah menggoyahkannya. Disitulah Al-Wasliyah menyatakan tekadnya untuk membina umat lewat dakwah ini agar umat kokoh dan akidahnya, agar umat tertarik untuk melaksanakan perintah Allah, meramaikan masjid dan berjamaahnya, mensyiarkan Ramadan dengan puasanya, dan mengangkat harkat dan martabat saudara sesamanya dengan zakat yang dia tunaikan, dan pada akhirnya bersama meraih ridha Allah ketika ada di Ka'bah Al-Musharrafah. Semoga sahabat semuanya diberikan keberkahan dan kebaikan dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Wasliyah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia.